Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Alfira Faradita dengan NIM 22022211045 dari Universitas Negeri Madura ingin mempresentasikan mengenai analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Sultansyah, STAK MN, MAKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan terima kasih kepada pihak lainnya yang membantu saya dalam pembuatan video. Sebelum memulai materi, saya izin menyampaikan subbab dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu investasi dalam sekuritas, dan yang kedua metode ekuitas dan kriteria penggunaannya, dan yang ketiga yaitu kombinasi bisnis, yang keempat sekuritas derivatif, dan yang kelima opsi nilai modal. Sebelum memasuki materi, saya izin menyampaikan latar belakang mengenai materi ini. Investasi merupakan langkah strategis yang krusial bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan memastikan keberlanjutan di masa depan. Dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan investasi yang tepat dan meminimalkan resiko. Investasi antar perusahaan yang mencakup berbagai aktivitas seperti investasi dalam sekuritas, penggunaan metode ekuitas, dan kombinasi bisnis berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan. Melalui alokasi dana yang bijaksana, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kinerja internal, tapi juga mengurangi risiko yang mungkin timbul melalui penggunaan sekuritas derivatif dan opsi nilai wajar. Analisis aktivitas investasi antar perusahaan menjadi vital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja finansial. Dengan memahami dan menerapkan berbagai aspek investasi, perusahaan dapat merumuskan strategi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, keputusan investasi yang tepat akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Memasuki subbab yang pertama yaitu investasi dalam sekuritas. Sebelumnya yaitu investasi ialah kegiatan menanam uang atau aset ke dalam sebuah instrumen, proyek, atau perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan sekuritas ialah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dan mewakili kepemilikan, klaim atas aset, atau hak atas keuntungan tertentu. Secara umum, sekuritas ialah dokumen yang mengesahkan kepemilikan, menguraikan hak-hak investor atas peluang atau properti tertentu, dan menentukan persyaratan yang memungkinkannya menggunakan hak-hak tersebut. Jadi, dapat disimpulkan investasi dalam sekuritas ialah suatu bentuk investasi di mana seorang investor membeli surat berharga atau sekuritas dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Sekuritas ini bisa berupa saham, obligasi, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan di pasar modal. Menurut Atiana, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sekuritas atau surat berharga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu resiko tingkat bunga. Resiko ini berkaitan dengan perubahan suku bunga di pasar. Dan yang kedua, resiko kemampuan membeli atau daya beli. Resiko ini berhubungan dengan inflasi dan bagaimana daya beli uang dapat berubah seiring waktu. Dan yang ketiga, resiko keuangan. Ini mengacu pada resiko yang terkait dengan kesehatan keuangan penerbit sekuritas. Dan yang keempat, risiko likuidasi. Risiko likuidasi berkaitan dengan seberapa mudah sekuritas dapat dijual tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Dan yang kelima, pajak. Pajak berhubungan dengan bagaimana keuntungan dari investasi dikenakan pajak. Dan yang keenam, pengembalian atas sekuritas.
Ini ialah potensi keuntungan yang bisa didapat dari investasi dalam sekuritas. Pengembalian bisa datang dalam bentuk bunga, dividen, atau apresiasi nilai. Selanjutnya yaitu menurut Destina 2022 dalam dunia investasi umumnya dikenal dua jenis bentuk investasi, yaitu yang pertama direct investment. Investor secara langsung memiliki dan mengendalikan aset yang diinvestasikan. Dan yang kedua yaitu financial investment. Membeli saham suatu perusahaan berarti menjadi milik sebagian kecil perusahaan tersebut termasuk dalam investasi keuangan. Di dalam buku manajemen investasi dan portofolio yang ditulis oleh Adiana, terdapat dua jenis sekuritas, yakni yang pertama, sekuritas jangka pendek. Sekuritas ini mencakup berbagai jenis investasi sementara, yakni surat berharga yang dapat dipasarkan, deposito berjangka, komersial paper, dan sertifikat deposito. Tujuan utama dari sekuritas jangka pendek ialah untuk menjaga likuiditas dan keamanan modal sambil menghasilkan imbal hasil yang relatif rendah namun stabil. Dan yang kedua yaitu sekuritas jangka panjang. Sekuritas ini mencakup berbagai jenis investasi yang dirancang untuk jangka waktu yang lebih lama, yakni obligasi dan saham. Tujuan utama dari sekuritas jangka panjang ialah untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi seiring waktu, meskipun dengan tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan sekuritas jangka pendek. Selanjutnya yaitu analisis investasi dalam sekuritas. Dalam menganalisis dan memilih saham, kita dapat menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama, analisis fundamental dan yang kedua, analisis teknikal. Analisis fundamental ialah metode evaluasi sekuritas yang mengandalkan informasi dasar dan faktor-faktor eksternal terkait perusahaan atau entitas usaha tersebut. Informasi dasar yang dimaksud mencakup data keuangan dan lain-lain. Analisis fundamental umumnya memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses memperoleh informasi, yakni data ekonomi atau berita terbaru. Dan yang kedua, analisis ini cenderung subjektif sebab melibatkan berbagai pendapat. Dan yang ketiga, pendapat ini lebih sesuai untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Pendekatan yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal berupaya memprediksi harga saham dengan menganalisis perubahan harga di masa lalu. Metode ini berlandaskan teori bahwa harga saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran harga naik dengan peningkatan permintaan dan turun dengan penurunan permintaan. Oleh sebab itu, volume transaksi berperan penting dalam pergerakan harga dan digunakan dalam analisis teknikal. Analisis teknikal umumnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, membutuhkan sejumlah besar data untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang kedua, keandalannya tergantung pada keterampilan trader dalam membaca grafik, menggunakan indikator, dan menerapkan teknik analisis. Dan yang ketiga, sesuai untuk diterapkan baik dalam trading jangka pendek maupun jangka panjang. Memasuki subbab yang kedua, yaitu akuntansi metode ekuitas dan kriteria penggunaan. Metode ekuitas dalam akuntansi ialah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan perusahaan yang memiliki investasi di perusahaan lain. Teknik akuntansi yang disebut metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi awal sesuai dengan biaya perolehan. Pendekatan ini mencatat nilai investasi awal investor sebesar biaya perolehan yang terjadi pada saat investasi dilakukan. Indikasi umum bahwa metode ekuitas ialah pilihan yang lebih baik untuk mendaftarkan investasi daripada metode lain ialah kepemilikan lebih dari 20%. Sebaliknya, teknik biaya yang lebih sederhana biasanya digunakan jika investor memiliki kurang dari 20% saham di perusahaan investor. Selanjutnya yaitu cara pencatatan. Sesuai dengan presentase kepemilikannya, laporan laba rugi investor dalam metode ekuitas menunjukkan bagiannya atas laba atau rugi bersih perusahaan yang diinvestasikan. Investor mencatat pendapatan untuk bagian laba bersih yang dihasilkan oleh investor dan beban untuk bagian rugi bersih, yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas investor secara keseluruhan.
Akibatnya tergantung pada proporsi kepemilikan yang dimiliki. Perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan yang diinvestasikan akan segera langsung mempengaruhi akun keuangan investor. Masuki subbab yang ketiga yaitu kombinasi bisnis. PSAK 22 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa yang mengakibatkan suatu entitas mendapatkan kekuatan atas satu atau lebih entitas lain. Perpaduan bisnis biasanya melibatkan penggabungan dua atau lebih entitas yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Adapun tujuan dari kombinasi bisnis ialah untuk memperluas operasi, meningkatkan efisiensi, atau memperoleh manfaat ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan motivasi. Yang pertama yaitu penghematan biaya. Perusahaan gabungan dapat menghemat biaya yang berbeda. Ini termasuk kompensasi eksekutif biaya penelitian untuk produk baru. Dan yang kedua, pengurangan risiko. Pembelian suatu perusahaan dengan banyak produk dan paham tidak terlalu beresiko daripada pengembangan dan meluncurkan berbagai produk baru. Dan yang ketiga, mengurangi keterlambatan operasional usaha. Mengembangkan sendiri atau memulai bisnis baru bisa lebih cepat daripada membeli perusahaan yang memiliki banyak fasilitas dan mematuhi peraturan pemerintah. Dan yang keempat, menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Menggabungkan bisnis ialah cara lain untuk mencegah pengambil-alihan perusahaan. Dan yang kelima, akuisisi aset tak berwujud. Salah satu alasan mengapa melakukan kombinasi bisnis ialah untuk mendapatkan aset luar perusahaan, yakni paten, hak pengembangan, database pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu alasan lain, adanya perusahaan yang bangga membeli perusahaan lain. Selanjutnya yaitu strategi kombinasi bisnis. Strategi kombinasi bisnis meliputi berbagai pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggabungan atau akuisisi. Beberapa strategi utama yaitu yang pertama, integrasi horizontal. Ialah mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan yang beroperasi dalam industri atau pasar yang sama untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing. Dan yang kedua yaitu integrasi vertikal. Ialah penggabungan dengan perusahaan yang berada di rantai pasokan yang sama, baik di hulu pemasok atau hilir distributor, untuk meningkatkan kontrol atas rantai nilai dan mengurangi biaya. Dan yang ketiga yaitu konglomerasi. Ialah strategi kombinasi bisnis di mana perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri atau sektor yang berbeda dari bisnis utamanya. Perusahaan yang menjalankan kombinasi bisnis harus menyiapkan laporan konsolidasi. Pernyataan konsolidasi ialah pernyataan keuangan yang menampilkan posisi keuangan, performa, dan alokasi gabungan dari sebuah entitas induk dan anak perusahaan seolah-olahnya keduanya ialah satu kesatuan ekonomi. Selanjutnya yaitu bentuk kombinasi bisnis. Bentuk penggabungan usaha ditentukan berdasarkan struktur perusahaan sebelumnya dan struktur dan penggabungan usaha. Berdasarkan bentuknya, kombinasi bisnis dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi atau pengambil-alihan saham. Akuisisi ialah satu proses di mana satu perseroan saham mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham perseroan lain untuk mengambil alih kendali. Dalam akuisisi, perusahaan yang melakukan pengambil-alihan atau sering disebut sebagai acquirer membeli saham dari pemegang saham perusahaan yang diakuisisi, sering disebut sebagai target, sehingga acquirer menjadi pemilik mayoritas atau bahkan penuh dari target tertentu. Dan yang kedua, penggabungan atau merger menurut undang-undang. Penggabungan usaha ialah proses hukum di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru dengan salah satu perusahaan tetap eksis dan perusahaan lainnya dilebur. Dalam merger, aset, liabilitas, dan operasi dari perusahaan yang digabungkan diambil alih oleh entitas yang bertahan, dan entitas yang dilebur biasanya tidak lagi memiliki keberadaan hukum terpisah. Dan yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi menurut undang-undang yaitu di mana dua atau lebih perusahaan melebur menjadi satu entitas baru dan seluruh perusahaan yang terlibat dalam konsolidasi tersebut dibubarkan secara hukum.
Berbeda dengan manajer di mana salah satu perusahaan tetap ada dalam konsolidasi. Tidak ada perusahaan yang bertahan dan entitas yang baru akan dibentuk dengan nama dan struktur baru. Selanjutnya yaitu metode pencatatan. Paragraf 4 PSAK 22 tentang kombinasi bisnis mewajibkan perusahaan untuk menerapkan metode akuisisi dalam mengakui kombinasi bisnis. Ini berarti setiap kali terjadi kombinasi bisnis, perusahaan harus menggunakan pendekatan akuntansi tertentu yang dikenal sebagai metode akuisisi. PSAK 22 mengharuskan perusahaan yang terlibat dalam kombinasi bisnis untuk mengikuti aturan akuntansi yang jelas dan konsisten, khususnya dalam pengukuran aset liabilitas serta pengakuan goodwill atau keuntungan lainnya yang terkait dengan akuisisi tersebut. Memasuki subbab yang keempat yaitu sekuritas derivatif. Derivatif ialah alat keuangan yang nilainya bergantung atau berasal dari nilai aset yang mendasarinya, yakni saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, atau indeks pasar. Derivatif digunakan oleh investor untuk melindungi diri dari resiko atau hedging, spekulasi terhadap pergerakan harga aset dasar, atau mendapatkan akses ke aset atau pasar tertentu tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung. Instrumen derivatif biasanya digunakan sebagai tujuan lindung nilai atas aset, yakni polis asuransi. Lindung nilai ialah kontrak yang melindungi perusahaan dari risiko pasar. Sebab pihak dalam kontrak derivatif tidak memahami potensi risiko instrumen tersebut. Sulit untuk menemukan derivatif yang sepenuhnya melindungi risiko. Lindung nilai sendiri memiliki berbagai instrumen keuangan yang digunakan sebagai aktivitas, yakni yang pertama, kontrak opsi atau option. Kontrak opsi memungkinkan pemilik untuk membeli atau menjual aset tertentu pada titik waktu dan dengan nilai tertentu. Sebagai contoh, kemungkinan untuk memanfaatkan opsi untuk membeli sekuritas pada harga kontrak tertentu di masa mendatang hanya akan ada jika harga sekuritas pada tanggal mendatang tersebut lebih tinggi daripada harga kontrak. Dan yang kedua yaitu kontrak berjangka atau futures. Kontrak berjangka ialah suatu perjanjian yang mewajibkan transaksi di masa mendatang yang dibuat pada hari ini. Kesepakatan untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu di masa depan. Kontrak ini sering digunakan untuk melindungi risiko fluktuasi harga komoditas atau mata uang. Dan yang ketiga yaitu kontrak swap. Kontrak derivatif yang dibuat antara dua orang untuk mengubah jumlah uang di masa depan disebut kontrak swap. Umumnya, kontrak ini digunakan untuk melindungi risiko, terutama risiko suku bunga dan mata uang asing. Selanjutnya yaitu manfaat derivatif. Manfaat derivatif yang pertama mengurangi terjadinya risiko, dan yang kedua menambah potensi keuntungan, dan yang ketiga menjamin keamanan investasi. Selanjutnya yaitu pengungkapan bentuk derivatif. Pengungkapan derivatif ialah hal yang penting, sebab instrumen derivatif memiliki banyak pihak, hukum, dan aturan yang rumit dan sering melibatkan banyak dokumen, sehingga pengungkapan transaksi derivatif menjadi sangat penting yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, informasi kualitatif dan kuantitatif tentang derivatif harus diungkapkan oleh perusahaan baik dalam laporan keuangan maupun di tempat lain. Ini biasanya terjadi di diskusi dan analisis manajemen. Pengungkapan ini dibuat untuk memberitahu analisis tentang risiko yang memungkinkan ada di balik sekuritas derivatif. Pengungkapan yang pertama yaitu pengungkapan kualitatif, dan yang kedua pengungkapan kuantitatif. Selanjutnya yaitu analisis derivatif. Analisis derivatif penting untuk dilakukan dalam menganalisis risiko derivatif di pasar modal. Hal itu disebabkan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Lembaga keuangan juga harus memahami ancaman-ancaman yang kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan untuk menggunakan derivatif. Tujuan penggunaan derivatif ialah untuk mengelola risiko yang terkait dengan perubahan harga aset, suku bunga, nilai tukar mata uang, atau variabel lain yang dapat mempengaruhi operasi atau investasi perusahaan.
Derivatif digunakan untuk melindungi nilai atau hedging terhadap fluktuasi pasar, meminimalkan potensi kerugian, dan dalam beberapa kasus untuk tujuan spekulasi guna memperoleh keuntungan dari pergerakan harga. Selain itu, derivatif juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi modal atau mendapatkan exposure ke aset atau pasar tertentu tanpa harus membeli aset fisiknya. Memasuki subbab yang kelima, yaitu opsi nilai wajar. Konsep nilai wajar ialah salah satu konsep yang termasuk dalam aliran radikal yang dibedakan berdasarkan pilihan nilai kekinian sebagai dasar penilaian. Opsi nilai wajar atau fair value of option ialah nilai saat ini dari kontrak opsi yang dihitung menggunakan metode penilaian yang diakui. Nilai wajar opsi dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga aset dasar, harga strip, waktu hingga jatuh tempo, volatilitas aset dasar, suku bunga bebas risiko, dan potensi dividen yang dibayarkan oleh aset dasar. Menurut Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS, nilai wajar ialah jumlah yang dapat diterima dari penjualan suatu aset atau jumlah yang dibayar untuk mentransfer suatu kewajiban dalam transaksi yang wajar antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pada IFRS 13, nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini dan bukan harga yang spesifik untuk entitas tertentu. Pengukuran nilai wajar sering digunakan dalam pelaporan keuangan untuk menilai aset dan kewajiban, yakni sekuritas, properti, atau instrumen derivatif agar mencerminkan nilai pasar saat ini. Selanjutnya yaitu metode pengukuran. Harga di pasar aktif di mana harga kuotasi mewakili transaksi aset atau liabilitas yang sebanding dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar secara langsung. Mengingat kondisi penawaran dan permintaan saat ini, pasar nyata memberikan gambaran realistis mengenai harga wajar. Hierarki pengukuran nilai wajar diatur oleh PSAK 68 dan dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan jenis masukan informasi yang digunakan. Pengukuran tingkat 1 ialah yang paling dapat diandalkan sebab menggunakan input yang dapat diobservasi, termasuk harga kuotasi di pasar aktif. Prosedur penilaian lainnya yakni masukan pengamatan tidak langsung atau tingkat 2, atau estimasi yang menggunakan data yang tidak dapat diobservasi tingkat 3. Digunakan jika masukan yang dapat diobservasi tidak tersedia untuk pengukuran. Hierarki ini memberikan arahan untuk memilih teknik pengukuran terbaik berdasarkan ketersediaan dasar data pasar. Selanjutnya yaitu pentingnya nilai wajar. Penggunaan nilai wajar dalam akuntansi semakin dianggap penting sebab memberikan informasi yang lebih relevan dan up-to-date dibandingkan dengan metode historical cost yang hanya mencatat aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan awalnya. Nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai suatu aset atau kewajiban. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah analisis investasi membangun proses kritik untuk memperkirakan manfaat dari investasi saat ini dan mencapai imbal hasil di masa depan. Dalam konteks investasi antar perusahaan, kombinasi bisnis menjadi salah satu metode yang signifikan yang mempengaruhi persyaratan akuntansi dan memerlukan laporan keuangan konsolidasi yang lebih kompleks. Kehadiran derivatif sebagai alat nilai juga menjadi strategi penting dalam mengurangi risiko investasi, meningkatkan potensi keuntungan, dan menstabilkan posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, analisis investasi yang tepat dan penggunaan lingkungan risiko yang efektif sangat diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.